Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Winta House, channelnya pendidikan. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Silahkan siapkan alat tulismu dan buka buku temamu. Di bukumu kita diminta untuk mengamati gambar. Keadaan gambar tersebut menggambarkan tentang nelayan yang sedang pulang dari melaut. Nah, masih ingat kan? Kegiatan nelayan melaut maupun pulang dari melaut itu memanfaatkan perpindahan panas atau kalor secara konveksi dengan memanfaatkan angin darat dan angin laut. Di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan. Bagi yang belum paham, boleh silakan cek video pembelajaran di pembelajaran kedua yang telah diposting di channel ini. Berikut video gambaran para nelayan yang sedang pulang dari melaut. Silakan disimak. Ayo membaca. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berinteraksi dengan lingkungan maksudnya apa? Berhubungan dengan lingkungannya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pokok adalah yang utama. Mau tidak mau harus terpenuhi. Apa saja kebutuhan pokok? Yaitu makanan, ya. Kemudian apalagi pakaian. Berikutnya adalah tempat tinggal. Nah, tidak harus mewah, tidak harus mahal, yang penting yang pokoknya harus kita penuhi. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, ya, maka baru boleh kita melanjutkan pemenuhan kebutuhan yang berikutnya, sekunder atau yang kedua, kebutuhan tersier atau yang ketiga. Nah, kebutuhan sekunder itu apa saja? Misalnya kendaraan misalnya, kemudian televisi misalnya, kulkas misalnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan tersier yaitu kebutuhan barang mewah. Kalau kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, baru boleh kita memenuhi kebutuhan tersier. Jangan terbalik. Kebutuhan tersier itu barang mewah, misalnya apa? Emas, perhiasan, mobil. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya mobil, kita masih bisa hidup. Kalau kita tidak punya emas, kita masih bisa hidup. Kalau kebutuhan sekunder sama, kita tidak punya kendaraan, kita masih bisa berjalan kaki. Tidak bisa kita tidak punya televisi, masih bisa menonton atau menumpang ke saudara kita, ke tetangga kita. Kita tidak mati. Nah, kalau kebutuhan pokok tidak terpenuhi, misalnya makan, misalnya pakaian, kemudian tempat tinggal, rasanya tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Maka kebutuhan itu ada 3 tingkatan ini. Maka kita sebagai makhluk yang memiliki pemikiran yang baik, yang memiliki pendidikan yang baik, harus tahu mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita membaca kehidupan nelayan pemburu paus. Nah, di desa Lamera. Di mana desa itu kita lihat di Google Map berikut ini. Selanjutnya, silakan lihat video pembelajaran kehidupan nelayan pemburu paus. Nah, lihat para nelayan sedang berburu menangkap paus, ya. Seperti apa keadaan yang sebenarnya bisa kita lihat di situ. Baik, kalian sudah menonton video pembelajarannya. Nah, kalian diminta untuk membaca, tapi Pak sajikan video pembelajaran biar lebih nyata, biar lebih paham, dan enak kita belajarnya. Selanjutnya silakan kalian baca dulu kehidupan nelayan para pemburu paus, oke? Nah, setelah kalian membaca, nanti kita diminta untuk menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf, ya. Jadi disediakan kartu-kartunya, ada 4 kartu, ya. Oke, anggap saja kita nggak perlu pakai kartu, cukup kita tulis saja di buku apa sih pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Selamat membaca. A few moments later. Baiklah, kalian sudah membaca. Berarti sekarang kita menentukan pikiran pokok dari masing-masing paragraf. Nah, sebelumnya mungkin kalian belum tahu apa sih pikiran pokok. Nah,
Sekarang coba kita perhatikan dulu pengertian pikiran pokok berikut ini. Silakan dicatat ya. Oke, sekarang kalian sudah tahu apa itu pikiran pokok. Pikiran pokok itu sama dengan ide pokok, sama dengan gagasan utama dari setiap paragraf. Bagaimana cara menentukan pikiran pokok dari sebuah paragraf? Kita buat sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut? Jawaban dari pertanyaan itulah yang menjadi ide pokoknya atau gagasan utamanya. Jadi kita harus membuat sebuah pertanyaan. Apa yang dibahas? Paragraf itu berbicara tentang apa? Nah, itulah yang dimaksud dengan ide pokok atau gagasan utamanya. Selanjutnya untuk jawabannya kalian bisa lihat berikut ini. Baik, kalian sudah bisa mengerti apa itu pikiran pokok dan sudah bisa kira-kira ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, boleh silakan bertanya dengan gurumu. Festival Manee tradisi nelayan di Pantai Malo. Nah, jadi di Indonesia ini sangat-sangat banyak tradisi dari berbagai daerah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan Festival Manee berikut ini. Oke, apa itu Festival Manee? Dari teks bacaan tersebut merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Di mana? Di masyarakat Pantai Malo. Di mana itu? Di Sulawesi Utara. Nah, ini tradisi itu apa? Yang dimaksud dengan tradisi itu adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat di suatu wilayah. Nah, tradisi ini sama untuk menangkap ikan. Berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu menangkap ikan paus. Sebelum menangkap ikan, mereka ada tradisi ya. Berdasarkan video itu sama seperti gambar ya, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya setelah kita membaca dan melihat video tentang tradisi Festival Manee, kita diminta untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ada di bukumu ini. Ada 5 pertanyaan. Cara menjawabnya, Pak rasa tidak perlu Pak pandu lagi. Ini terkait dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan seterusnya. Biasanya jawabannya ada di dalam teks bacaan. Jadi kita harus perlu betul-betul membaca teks bacaannya. Dan untuk jawabannya, silakan kalian jawab dulu di akhir video, nanti Pak sajikan jawabannya. Ayo membaca kewajiban warga negara Indonesia. Nah, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara, hak dan kewajiban warga negaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja yang menjadi hak warga negara? Ini dia. Ada di pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan seterusnya. Silakan kalian baca. Berikutnya ada kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi setiap ada hak pasti ada kewajiban. Hak itu apa? Sesuatu yang mutlak yang harus terpenuhi. Misalnya hak seorang anak di rumah apa? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan fasilitas pendidikan, mendapatkan jaminan keamanan, kesehatan, dan ketentraman di dalam rumah. Terus kewajiban seorang anak apa? Berbakti kepada orang tua misalnya, menuruti nasihat orang tua, dan seterusnya. Nah, itu contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kalian sudah sangat-sangat sering belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi ingat, di dalam menuntut hak harus kita penuhi dulu kewajiban kita. Jadi yang kita utamakan itu apa? Laksanakan dulu kewajiban, baru kita menuntut hak. Baik di dalam keluarga, di lingkungan sekitar, di sekolah, maupun di ruang lingkup negara. Nah, selanjutnya kita diminta untuk berdiskusi tentang hak dan kewajiban nelayan, hak kewajiban petani, hak dan kewajiban bagi pelajar. Nah, untuk supaya lebih efektif, lebih singkat video kita ini, Pak sudah menyiapkan hak dan kewajiban dari masing-masing kolom ini ya, nelayan, petani, dan pelajar. Silakan dibuat. Kemudian berikut juga dengan kesimpulannya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disajikan di video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu terus belajar demi mencapai cita-citamu.